Chapter 1556, Three Sides of Ruins. Keseriusan Jiang Chen membuat Su Huanzhen juga sadar. Apa itu? Silakan bertanya, Tuan Muda. Petik 2. Aku ingin tahu apakah ada formasi kuno yang mencurigakan atau situs di dalam wilayah sekte kamu. Mata Jiang Chen berkilauan saat dia menatap tajam ke arah Su Huanzhen. Wanita tua itu merenung sejenak. Tanah kami berada di tenggara dan bukan daerah inti bagi Divine Abyss di zaman kuno. Meski begitu, ada beberapa situs kuno yang tersebar di sekitarnya. Generasi masa lalu sekte telah menyelidiki mereka sampai taraf tertentu, tetapi sejauh ini tidak ada wilayah rahasia yang bisa kita ketahui. Jelas, tidak ada harta ditemukan juga. Petik 2. Bisakah kamu membawa aku untuk melihat mereka, Sekte Kepala Su? Jiang Chen tampak sangat tertarik. Dia tidak datang untuk berani menghadapi alam rahasia atau menggali harta apapun. Dia ingin mencari formasi rahasia yang mengarah ke Pulau Myriad Abyss. Formasi seperti itu pasti hanya ada di situs kuno yang misterius. Orang normal bahkan tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Intelijen mengatakan kepadanya bahwa tidak ada banyak titik perjalanan antara pulau dan domain manusia. Informasi yang ditinggalkan Huang dan Bit yang didapatnya dari pertanyaan paksaan sama-sama tidak lengkap. Meskipun demikian, dia mendapatkan tebakan yang bagus dari apa yang dia ketahui. Tanah Celestial Cicada Court kemungkinan merupakan salah satu jembatan terpenting di antara keduanya. Situs kuno sering mengadakan lorong-lorong untuk transportasi dimensional. Bagian seperti itu tidak harus membawanya sampai ke pulau itu, tetapi ia mungkin bisa mencapai semacam titik relay, dari mana ia akan dapat menemukan koordinat yang akan digunakan untuk menuju ke Myriad Abyss. Meskipun pulau secara teknis di pesawat yang sama dengan Divine Abyss, itu hanya di kantong terpisah dari benua utama. Tanpa koordinat yang benar, pada dasarnya mustahil untuk dijangkau. Meskipun Jiang Chen tidak secara eksplisit menyatakan mengapa dia melihat ke situs-situs kuno ini, Su Huanzhen cukup percaya pada Jiang Chen untuk tidak menekannya. Haruskah kita pergi sekarang? Secepat mungkin. Jiang Chen cukup maju. Su Huanzhen mengangguk reseptif. Baik, aku tahu 3 situs mencurigakan seperti yang kamu gambarkan. Mari kita periksa satu per satu. Petik 2. Dia bisa melihat betapa pentingnya hal ini bagi Tuan Muda. Beragam hadiah Jiang Chen agak memalukan baginya untuk diterima, yang memicu kesantunannya dalam situasi ini. Dia sangat percaya bahwa dia hanya datang untuk tujuan altruistik. Selain itu, pengadilan telah menggali situs yang tak terhitung jumlahnya tanpa kembali sebelumnya. Tidak ada yang dia benci untuk menyerah pada mereka, juga tidak akan melarang penyelidikan Jiang Chen sendiri. Dia akan mempertimbangkan hal-hal sedikit lebih lama jika sekte lain mengajukan permintaan. Tetapi tidak ada yang perlu dipertimbangkan dalam kasus Jiang Chen. Hanya 2 pria di dunia ini yang mendapatkan perlakuan seperti itu, dan merupakan suatu kebetulan bahwa keduanya adalah penguasa Velurium Capital. Situs pertama tidak jauh dari markas besar sekte, jadi keduanya tiba dengan sangat cepat. Ini adalah salah satu situs, Tuan Muda. Aku sudah sering mempelajari tempat ini, tetapi aku belum menemukan sesuatu yang luar biasa di sini. Su Huanzhen membawa Jiang Chen ke reruntuhan. Jiang Chen berjalan di sekitar tempat itu sebentar sebelum menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tempat ini adalah yang tersisa dari medan perang kuno. Ada bukti yang jelas tentang konflik brutal skala besar di sini, dengan formasi untuk mencerminkan fakta itu. Namun, tidak ada yang berguna bagi kita. Petik 2. 1 putaran dan beberapa pemindaian sudah cukup baginya untuk membentuk penilaiannya. Su Huanzhen tidak terkejut. Generasi terakhir sekte sampai pada kesimpulan yang sama. Tampaknya kita sepakat, Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Keduanya terbang menuju situs berikutnya. Yang kedua lebih jauh, terletak di sebuah lembah. Tuan Muda Jiang Chen, situs ini agak lebih membingungkan. Celestial Cicada Court sering datang ke sini untuk meneliti. Tetapi kami tidak dapat mengatasinya. Su Huanzhen jelas lebih mementingkan situs ini. Jiang Chen mengangguk, memulai sapuan reruntuhannya sendiri. Hampir tidak ada kekacauan di sini, semuanya relatif lebih terpencil. Dia berjalan bolak-balik, memperluas kesadarannya sepenuhnya keluar untuk mengambil detail yang menyimpang. Sayangnya, sepertinya tidak ada koneksi di sini ke Pulau Myriad Abyss. Sekte Kepala Su, aku percaya seorang ahli kuno pernah berdiam di tempat ini. Ada banyak hal yang dapat ditemukan di sini, tetapi tidak mungkin untuk melihatnya dari permukaan. Ada formasi tersembunyi di sekitar tempat ini yang menciptakan saku ekstra dimensi.
Jika kamu tidak terbiasa dengan itu, kamu tidak akan tahu bahwa ada jauh lebih banyak ke tempat ini daripada bertemu mata. Petik 2. Su Huanzhen sangat gembira. Apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah dunia rahasia kuno? Sangat mungkin begitu, Jiang Chen mengangguk. Mata wanita yang lebih tua membelalak pada penemuan itu. Ini terjadi begitu tiba-tiba. Apakah kamu memahami rahasia formasi dimensi ini? Mata jernih Su Huanzhen menatap Jiang Chen penuh harap. Sedikit, dia tersenyum. Lalu, Su Huanzhen terganggu oleh Tuan Muda Velurium. Sekte Kepala Su, aku tidak punya waktu untuk membuka ranah rahasia ini untukmu sekarang. Namun, ada informasi terkait prinsip-prinsip dimensional dalam buku yang aku berikan kepada kamu. Selain itu, aku akan menggambar cetak biru prinsip-prinsip di balik ranah ini yang berlaku untuk referensi kamu. Ingat, ranah rahasia apapun berbahaya sendiri. Bahkan jika aku menjelajahi tempat ini secara pribadi, aku akan mengamati 10 langkah untuk setiap langkah yang aku ambil. Petik 2. Su Huanzhen agak sedih. Aku merasa tidak pasti tanpa partisipasi kamu, Tuan Muda. Kata-kata kamu lebih berat daripada yang bisa aku tanggung, tertawa Jiang Chen. Tanpa penundaan, ia mulai menganalisis formasi, dengan santai menggambar garis-garisnya dalam proses. Su Huanzhen merasa agak minta maaf ketika dia melihat pekerjaan serius Jiang Chen. Tidak mudah bagi pemuda itu untuk menarik setiap garis dan jejak yang dia rasakan. Dia menyerahkan skema kepada Su Huanzhen. Ini semua yang bisa kulihat, Sekhetsu. Jika kamu ingin menjelajahi formasi ini, kamu harus ingat berolahraga setiap tindakan pencegahan. Jangan masuk terlalu dalam sekaligus. Kalau tidak, kamu mungkin terjebak dan tidak pernah keluar lagi. Petik 2. Mengambil skematik di tangannya, Su Huanzhen mengucapkan kata terima kasih yang tulus. Aku tidak tahu berapa kali ini sekarang, Tuan Muda, tetapi pengadilan Cicada Surga berutang budi padamu. Kamu memperlakukan aku seperti orang luar, Kepala Sekte, Jiang Chen tertawa. Jika kamu punya waktu, mari kita pergi ke reruntuhan set ketiga. Aku harap kami dapat menemukan apa yang aku cari di sana. Petik 2. Su Huanzhen mengangguk. Baik, duo ini berangkat lagi untuk situs ketiga. Mereka tiba dengan sangat cepat berkat kecepatan mereka yang sama. Reruntuhan ini dibangun di tepi sungai. Pegunungan hijau membentang ke kejauhan di kedua tepi, pemandangan menjulang yang menakjubkan untuk dilihat. Tuan Muda, reruntuhan ini terletak di tempat terbaik dari 3. Jiang Chen berdiri di tepi sungai yang deras, menyaksikan kehadiran pegunungan yang menginspirasi. Dia merasakan hatinya bernyanyi di hadapan kebesaran mereka. Maaf sebentar, Kepala Sekte. Biarkan aku mempelajari beberapa hal di sini sedikit. Pemuda itu memanggil sayap Cicada saat ia mengatakan ini, mengambil langit. Reruntuhan ini tersembunyi dengan baik di antara tebing terjal pegunungan. Dia membuka kesadarannya sepenuhnya dalam upaya untuk menyelidiki lingkungan lebih dekat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi kesan pertama yang dia dapatkan adalah bahwa tempat ini jauh lebih mungkin daripada 2 sebelumnya. Meskipun jauh, dia jelas bisa merasakan turbulensi aneh mengalir di udara. Angin kacau ini cukup ringan sehingga biasanya tak terlihat. Orang normal akan mengira mereka adalah bagian dari angin yang diciptakan oleh geografi ambien. Itu normal untuk hal-hal menjadi berangin oleh sungai. Tapi Jiang Chen adalah seorang pria dengan banyak pengalaman. Dia tahu perbedaan antara turbulensi dan angin biasa. Perbedaan yang paling penting di antara mereka adalah bahwa turbulensi tidak memiliki arah atau aturan apapun. Mereka mewujudkan anarki sampai tingkat penuh. Dia mencari nuansa arus kacau ini, mengikuti seluruh jalan. Semakin dia melanjutkan, semakin dia mengerutkan alisnya. Firasatnya semakin menguat saat dia berjalan. Tempat ini mungkin merupakan pos terdepan untuk Myriad Abyss Island ke dalam wilayah manusia. Meskipun tidak ada aura buatan manusia yang tersisa saat ini. Namun demikian, indera tajam Jiang Chen mengambil keberbedaan tempat ini. Apakah kamu menemukan sesuatu, Tuan Muda? Su Huanzhen bertanya dengan jujur ketika Jiang Chen kembali ke pantai. Sekte Kepala Su, Jiang Chen menjawab dengan muram, aku harus berterus terang dengan kamu tentang sesuatu. Mungkin ini akan memiliki efek signifikan pada pengadilan Cicada Celestial. Petik 2. Oh, ada apa? Jelas bagi Su Huanzhen bahwa ada masalah penting yang sedang dihadapi. Sangat mungkin tempat ini menjadi pos terdepan dari Pulau Myriad Abyss ke wilayah manusia. Jika penghuni tempat itu merencanakan intrusi besar-besaran suatu hari, pengadilan kamu akan dipaksa untuk menanggung beban serangan mereka.
Petik 2. Berita itu mengejutkan Su Huanzhen seperti Grendel dari biru. Apa? Myriad Abyss Island. Kepala sekte itu memucat. 3 kata ini masih cukup menakutkan baginya. Ya, Jiang Chen tidak melihat alasan untuk berbohong. Masalah dengan Orde Angin dan Awan terakhir kali, tuannya yang tertinggi, Xiahou Jing, adalah seseorang dari Pulau Myriad Abyss. Rata-rata jenius dari rumah lumayan sudah cukup untuk mengirim gempa bumi melalui domain manusia. Jika Myriad Abyss Island berlaku, aku khawatir itu. Dia tidak mau melanjutkan dengan hipotesis, terutama karena wajah Su Huanzhen yang cepat memutihkan. Jangan terlalu khawatir, dia menghibur. Myriad Abyss Island memiliki peraturan yang melarang turunannya untuk kembali ke wilayah manusia karena alasan sembrono. Kamu tidak perlu khawatir tentang invasi besar-besaran dari sana sebelum aturan ini dihapus. Petik 2. Chapter 1557, Winter Draw Island. Penghiburan Jiang Chen sedikit mencerahkan suasana hati Su Huanzhen. Dia cukup pintar untuk membuat perkiraan berpendidikan tentang niat pemuda itu. Tuan muda, tanyanya, apakah kamu berencana melakukan perjalanan ke Pulau Myriad Abyss? Kalau tidak, mengapa dia mencari pos terdepan pulau itu? Jadi, kamu sudah menebaknya juga, Jiang Chen mendesak pelan. Tolong, jangan rahasiakan. Tentu saja, Su Huanzhen mengangguk cepat-cepat. Bagaimana kamu berencana pergi? Dia melanjutkan dengan minat. Apakah ada formasi teleportasi di sini? Atau semacam pintu masuk? Petik 2. Wanita yang lebih tua itu sangat penasaran sekarang karena dia sudah tenang. Kepala sekte peringkat pertama tidak akan terlalu lama gelisah. Jiang Chen tersenyum. Aku mencoba mencari cara menemukan pintu masuk. Sekhetsu, itu saja untuk hari ini. Jika kamu memiliki urusan lain untuk dihadiri, silakan kembali ke sekte. Kamu akan menemukan banyak kejutan di buku tebal dan diagram yang aku berikan kepada kamu. Petik 2. Su Huanzhen terkikik. Kamu mengirimku pergi, ya. Aku kira aku tidak banyak membantu kamu tinggal di sini. Aku mendengar mitra dao kamu, Nona Huanger, berasal dari Pulau Myriad Abyss. Apakah kamu pergi ke sana untuk menculik istrimu kembali? Petik 2. Pasangan pivot tentu suka bercanda. Tanpa menunggu tanggapan Jiang Chen, dia menghilang ke langit berawan dalam kilatan cahaya pelangi. Meskipun orangnya telah tiada, tawanya masih berdering. Jiang Chen menunggunya untuk sepenuhnya berangkat sebelum dia memecahkan metode penyelidikan rahasianya. Jika ada pos di sini, itu tidak akan terlihat oleh mata T3L4N4 nanogram. Bahkan kesadaran mungkin tidak dapat melihatnya. Hanya metode rahasia yang akan berfungsi dengan baik. Menemukan area yang lebih spesifik sangat penting sebelum seseorang dapat mewujudkan formasi dari ether. Untungnya, prosesnya sulit tetapi bukan tidak mungkin. Dia mengeksekusi sesuai dengan garis pemikiran yang telah ditentukan. Jiang Chen terus mengikuti tepi sungai. Tiba-tiba, kesadarannya bergeser. Dia berhenti di depan sepetak ruang. Itu di sini, katanya dengan gembira. Ungkapkan dirimu. Jiang Chen memanipulasi semburan udara dalam upaya untuk mengganggu jalinan ruang waktu di tempat ini, lebih lanjut mengganggu turbulensi alami yang sudah ada. Memperkenalkan lebih banyak entropi menyebabkan area yang terpengaruh melebar dan mengembang. Gemuruh. Tiba-tiba, gelombang air yang sangat besar keluar dari sungai. Itu melonjak ke ketinggian yang mustahil sebelum jatuh sekali lagi. Sebuah pusaran besar ditinggalkan di permukaan air, samar dan membingungkan. Ini dia. Tanpa ragu-ragu, dia terjun lebih dulu ke dalam spiral. Aliran air menelannya. Pada saat berikutnya, permukaan air kembali tenang. Seolah-olah semuanya hanyalah ilusi. Dalam twister, Jiang Chen benar-benar tenang. Meskipun cun bola-balik pusaran adalah cobaan yang sangat besar, tubuhnya yang pemarah merasa cukup mudah untuk melawan agitasi. Setelah yang tahu berapa lama, kesadarannya mulai pulih kesadarannya. Tubuhnya tidak lagi terlempar begitu liar. Dia membuka matanya untuk menemukan dirinya di atas bukit. Bukit itu hijau jadeit, cukup cantik sampai tingkat yang hampir sempurna secara artistik. Keindahannya tampak agak dunia lain. Begitu juga pemandangan lain yang dilihatnya di sekitarnya. Tanah dan air hijau menghijau sama-sama menakjubkan. Pemandangan itu mencerahkan suasana hatinya. Jiang Chen memanjat dari tempat dia berbaring, membersihkan dan membersihkan pakaiannya dalam proses. Dia mengamati sekelilingnya. Dia cukup yakin bahwa dia telah memasuki Pulau Myriad Abyss, tetapi dia tidak tahu kemana dan bagaimana pusaran itu membawanya. Itu lebih mudah daripada yang aku pikirkan.
Jiang Chen sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia mulai berjalan. Tidak ada yang tidak puas dengan perjalanannya. Dia mengharapkan uji coba ekstrim yang menuntut mempertaruhkan nyawanya dalam proses itu, tetapi formasi telah membawanya secara langsung ke sini. Meskipun dia telah diuji dalam proses ini dengan lebih dari satu cara, namun itu jauh lebih mudah daripada yang dia pikirkan. Dia mengambil udara segar, mengambil energi roh yang kuat terkonsentrasi di udara. Jantungnya bernyanyi dalam angin. Ada lebih banyak hal di tempat ini daripada yang terlihat. Sepertinya aku benar-benar berada di Pulau Myriad Abyss. Dari perspektif budidaya saja, tempat ini hanya lebih baik dari Velurium dan Gunung Pivau Suci. Tapi ini sepertinya hanya sudut yang jauh. Jiang Chen memukul bibirnya dengan tanda seru. Tiba-tiba sesuatu muncul dalam kesadarannya. Dia secara naluriah menghindari beberapa langkah ke samping. 3 sosok muncul di ujung jalan yang ia lewati. Mereka turun di hadapan Jiang Chen, yang di tengah setebal tiang besi. 2 yang mengapitnya gemuk dan kurus, meskipun ekspresi mereka seram. Laki-laki berbadan tegap di tengah tertawa terbahak-bahak. Ini hari keberuntungan kita hari ini, saudara. Sudah lama sejak ada pendatang baru di Pulau Winterdraw. Dan sekarang akhirnya ada satu, kami yang pertama bertemu dengannya. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2. Tanggalkan semua pakaianmu dulu, nak. Si gendut terkekeh. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Dia telah melihat banyak bandit di masanya, tetapi tidak ada yang menyuruhnya untuk menelanjangi sebelumnya. Apakah mereka menginginkan uangnya atau orangnya? Terkekeh, dia menyapu kesadarannya tentang dirinya sendiri. Trio di depannya adalah kaisar besar, tetapi dia tidak melihat alasan untuk takut pada mereka. Dia lebih tertarik pada apakah mereka memiliki teman di dekatnya. Kurangnya aktivitas terdekat adalah negatif yang masuk akal. Bos, apakah anak ini membeku atau apa? Pria gemuk itu bingung karena kurangnya reaksi. Apakah tidak ada yang memberitahunya tentang peraturan di sini di Winterdraw? Aturan, Jiang Chen bukan orang yang lebih bijak. Tempat konyol apa di Pulau Winterdraw ini? Apakah menelanjangi benar-benar bagian wajib dari datang ke sini? Apakah ada sesuatu yang lebih aneh dari ini di bawah semua surga? Pria kurus itu mencibir jahat ketika dia melihat tatapan kosong Jiang Chen. Apa yang kamu lihat, nak? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kami merampok kamu? Petik 2. Merampokku. Jiang Chen masih agak bingung. Bahkan jika kamu merampokku, kamu tidak cukup miskin untuk membutuhkan pakaian dari punggungku, kan? Jika dia tidak tahu ini adalah wilayah Myriad Abyss Island, dia akan berpikir dirinya tersesat di antara orang-orang barbar. Siapa yang mencoba mencuri pakaian? Pria kurus itu melotot. Berhentilah berpura-pura tidak tahu, nak. Kami memberitahu kamu untuk menelanjangi diri sehingga kamu tidak punya tempat untuk menyembunyikan harta kamu. Bukankah seseorang memberitahu kamu tentang hal ini ketika kamu diasingkan ke Winterdraw? Petik 2. Jiang Chen tidak punya kata-kata untuk menanggapi. Dia tidak tahu apa yang seharusnya, Winterdraw ini. Dari apa yang dikatakan pria itu adalah tempat di mana orang diasingkan. Itu tidak masuk akal. Mengapa begitu baik di sini? Cuaca dan pemandangan yang layak liburan ini adalah penjara yang sepi. Pria gemuk itu terkekeh. Oleh ketiga, kepala bocah itu benar-benar kacau. Biarkan aku membukanya sedikit. Aku yakin tidak ada apa-apa di sana. Petik 2. Pria kurus itu menyeringai, memperlihatkan gigi seputih tulang. Kami belum mencoba otak matang dalam waktu yang cukup lama. Aku merindukan rasanya. Bocah ini terlihat sangat muda dan lembut, kami telah mendapatkan emas hari ini, saudara-saudara. Petik 2. Pria besar itu memelototi Jiang Chen. Berhenti berpura-pura, nak, ini adalah hari sial kamu untuk bertemu dengan trio Cursevien. Petik 2. Trio Cursevien, apakah kalian bertiga memiliki pulau ini? Jiang Chen sengaja membiarkan rasa takut muncul di wajahnya. Ketiga lelaki itu tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar pertanyaan itu. Dasar idiot yang tidak tahu apa-apa. Pria gemuk itu semakin yakin akan penilaiannya sekarang. Si gemuk di sekujur tubuhnya bergetar ketika dia tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Jiang Chen memainkan tindakan bodoh saat dia melirik pria gemuk. Apakah kamu tahu kamu terlihat sangat menyeramkan ketika kamu tertawa? Kamu memiliki lebih banyak lemak daripada babi yang dibesarkan dengan baik. Apakah kamu tidak memiliki kesadaran diri? Petik 2. Pria gemuk itu mengerjap, lalu menyadari apa yang dikatakan pemuda itu. Si *,
Anak ini memanggilku nama. Biarkan aku memotongnya, bos. Petik 2. Pria besar itu mengerutkan kening. Mari kita ikat dia dulu. Dia bukan yang paling lembut atau paling putih, tapi dia bukan penampil yang buruk. Aku belum memiliki seorang wanita dalam waktu yang lama, jadi aku kira dia akan melakukannya. Petik 2. Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak. Meskipun Jiang Chen tidak takut pada sedikit pun dari orang-orang ini, merinding jijik muncul di seluruh tubuhnya. Ada apa dengan mereka? Trio Chursevian diberi nama yang tepat, karena mereka memang banyak yang terkutuk. Satu mengatakan dia ingin makan otak dan yang lain menikmati orang menyodomi. Apa yang mereka jika tidak M3 Sum? Mata Jiang Chen berkontraksi ketika dia melihat pria gendut itu melangkah ke arahnya. Tanpa peringatan, sinar cahaya yang berlapis emas meledak dari muridnya. Wajah sombong lelaki gemuk itu bertemu dengan cahaya kepala. Itu menembus ke matanya dan pada saat berikutnya, dia membeku seolah-olah dia telah dialiri listrik. Pria gemuk itu kira-kira pertengahan Kaisar Agung. Dalam hal tingkat kultivasi saja, secara teknis dia sedikit lebih tinggi dari Jiang Chen. Teknisnya sendiri hampir tidak cukup untuk menyelamatkannya. Dalam hal kekuatan pertempuran praktis dan kekuatan kesadaran seseorang, dia sama sekali tidak setingkat Jiang Chen. Dan ini tanpa memperhitungkan kekayaan item yang terakhir ke dalam persamaan. Mata jahat emas Jiang Chen langsung membekukan pria gemuk itu di tempatnya. Tubuhnya yang membengkak tampak membeku dalam waktu nyata. Dalam beberapa saat, dia mengeras menjadi patung emas, hampir seolah-olah dia dilemparkan ke dalam logam dan segera sembuh di tempat. Laki-laki besar dan kurus itu berdua ternganga melihat pemandangan itu. Ini tidak bagus, bos. Bocah itu hanya berpura-pura menjadi mangsa yang mudah. Pria kurus itu melesat, benar-benar mengabaikan temannya. Di mana kamu pikir kamu akan pergi? Jiang Chen mencibir. Dia menjentikkan jari-jarinya, mengirim dua boneka membingungkan di udara. Dua bunyi gedebuk menandai tekle kembar dari boneka, memaksa calon bandit ke tanah. Chapter 1558, The Place of Exile. Kedua pria itu benar-benar tak berdaya di hadapan boneka pengacaukan. Mereka diseret ke Jiang Chen seperti anjing mati. Jika Jiang Chen tidak mengurangi kekuatan bonekanya sebelumnya, mereka sudah menjadi genangan darah. Pria kurus itu bersujud di tanah, mengabdikan dirinya untuk mengemis dengan keras. Tuan, aku terlalu buta untuk mengetahui betapa hebatnya kamu. Aku secara tidak sengaja telah menyinggung kamu dan aku layak menderita. Petik 2. Dia jelas bukan orang yang berprinsip. Dia tidak berencana menolak sama sekali dan merupakan citra sempurna dari kerja sama berlutut. Bahkan, sepertinya dia gatal menerkam dan menjilat kaki Jiang Chen. Jiang Chen tidak menikmati pemandangan yang mengerikan seperti itu. Seseorang seperti ini benar-benar ganas ketika dia berhasil, dan berpura-pura menjadi anjing mati ketika dia kalah. Tidak ada belas kasihan yang disia-siakan untuk pria seperti ini. Ho Oleter, pria besar itu mengumpat, mengapa kamu tidak menanam tulang belakang? Sialan, kamu telah merusak reputasiku. Petik 2, pria kurus itu tampaknya tidak peduli. Tuan, dia memohon, jangan dengarkan orang bodoh itu. Dia tumbuh tinggi tetapi tidak menumbuhkan otak. Petik 2, tampaknya, dia tidak peduli bahwa lelaki besar itu seharusnya adalah bos. Badmouthing baik-baik saja selama hidupnya bisa diselamatkan. Ini membuat pria besar itu mengaum dengan marah. Kamu ketiga, kamu benar-benar memalukan. Aku benar-benar buta untuk menjadi saudara dengan sampah sepertimu. Petik 2, Cih, kamu pikir aku memperlakukanmu seperti saudara. Kamu tidak punya cukup otak untuk menjadi bos aku. Kamu harus setidaknya setampan dan anggun pria ini di sini. Dia jelas merupakan spesimen manusia yang berkualitas, yang ditakdirkan untuk terbang di atas awan. Pak, apa pendapat kamu tentang aku? Aku pandai dalam segala hal. Aku bisa melakukan apapun yang kamu suka. Tolong, kasihanilah aku dan biarkan aku menjadi anjingmu. Lihat, aku juga bisa menggonggong, guk, guk, guk. Petik 2, Jiang Chen benar-benar kehilangan kata-kata. Dia adalah orang asing di negeri asing ini, namun orang pertama yang dia temui di sini jauh lebih aneh daripada dia. Dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu tak tahu malu bahkan kembali ke wilayah manusia. Dia telah melihat banyak orang takut mati, tetapi tidak ada yang mau membungkuk serendah ini. Pria ini mengancam untuk melampaui pemahaman dengan kesopanannya. Diam, tuan muda itu tidak tahan lagi. Lelaki kurus itu segera menutup mulutnya,
bergegas untuk menghadirkan senyum yang secantik yang dia bisa. Apakah kamu ingin hidup? Jiang Chen bertanya dengan dingin. Iya Pak, kamu sangat bijak. Lelaki kurus itu sangat gembira. Dia akhirnya berhasil melewati sedikit saja. Kami akan melihat apakah kamu layak dihemat. Kalau begitu, tentu saja aku akan berharga, Tuan. Aku bukan karakter penting di sini di Winterdraw Island dengan cara apapun, tapi aku paling cocok untuk menjalankan tugas dan melakukan pekerjaan untuk kamu. Petik 2. Aku tidak memelihara anjing, Jiang Chen menolak. Baiklah, cukup dengan obrolan cheat. Aku ingin bertanya tempat apa ini, Pulau Winterdraw. Petik 2. Pria kurus itu tertegun. Kamu tidak tahu Winterdraw Island. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Petik 2. Siapa yang mengajukan pertanyaan di sini? Jiang Chen balas dengan tidak sabar. Seluruh tubuh pria kurus itu bergetar. Kamu bertanya kepada aku, Tuan. Dia buru-buru menjawab. Aku akan bicara. Pulau Winterdraw adalah bagian dari Kepulauan Peremajaan, tempat penjahat berulang diasingkan itu adalah tempat yang tidak bisa kembali. Petik 2. Apa? Jiang Chen tertegun melampaui keyakinan. Ini keberuntungan. Dia telah dipindahkan ke suatu tempat pengasingan pada upaya pertamanya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Myriad Abyss. Haruskah aku tertawa, atau aku harus menangis? Pria kurus itu sama-sama terkejut dengan reaksi pria itu. Siapa orang ini yang datang ke Winterdraw, tetapi tidak tahu di mana dia? Dia menghitung dengan marah, berspekulasi tentang identitas Jiang Chen. Tempat apa itu Kepulauan Rejuvenation? Pulau lain di Pulau Myriad Abyss. Apakah ada tempat di peringkat lokal? Kurangnya pengetahuan Jiang Chen yang menyedihkan itu sendiri. Pria kurus itu semakin bingung. Itu adalah satu hal untuk tidak tahu apa itu Pulau Winterdraw, tetapi bahkan bukan Pulau Peremajaan. Dari mana asal pria muda ini? Sikap dan pakaian serta dandanannya tidak menempatkannya sebagai orang kampung, jadi mengapa dia tidak tahu semua ini? Tetapi pria kurus itu cukup waspada terhadap Jiang Chen, jadi tersedak rasa penasarannya mengetahui bahwa pria itu tidak menyukai pertanyaan. Kepulauan Peremajaan adalah kekuatan tingkat ketiga hingga kedua di Pulau Myriad Abyss. Itu tidak terhitung di antara 36 kepulauan, apalagi 10 negara ilahi. Petik 2. Kekuatan tingkat ketiga. Jiang Chen menghela nafas lega. Kekuatan tingkat ketiga tidak perlu ditakuti. Siapa yang bertanggung jawab atas Kepulauan Peremajaan? Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab, pria kurus itu menanggapi dengan hati-hati. Ada banyak pulau besar dan kecil yang membentuk kolektif. Setiap pulau mewakili sebuah faksi, dan ada sekitar 6 pulau yang setara satu sama lain. Bersama-sama, mereka memegang tampuk kekuasaan untuk kepulauan. Petik 2. Jadi Winterdraw adalah penjara setempat. Jiang Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Pria kurus itu menghela nafas. Winterdraw adalah tempat yang sangat rumit. Penjahat dikirim ke sini untuk bertarung dan membunuh satu sama lain, tetapi kepulauan sering merekrut dari sini juga. Petik 2. Oh, mengapa begitu? Karena ini adalah tempat para penjahat diasingkan, bukankah seharusnya semua penghuninya dibiarkan hidup atau mati seperti mereka? Ah, kamu mungkin tidak tahu ini, Tuan. Winterdraw adalah tempat orang-orang diasingkan, tetapi juga di mana mayat mati dilatih. Petik 2. Maksud kamu apa? Pikirkan saja itu. Semua orang di sini bersalah atas kejahatan berat. Siapa yang tidak putus asa dan menunggu kematian? Tetapi jika seseorang bersedia memberi kamu kesempatan, untuk membawa kamu pergi untuk berpartisipasi dalam perang atau misi berbahaya, dengan kebebasan diberikan pada kesuksesan, bukankah kamu akan melakukannya bahkan jika harganya adalah untuk menjadi prajurit yang sangat menderita? Petik 2. Pemahaman melanda Jiang Chen. Lebih dari sekadar penjara sederhana, pulau ini juga merupakan tempat latihan. Itu adalah tempat yang biadab dan mendasar dengan hukum rimba sebagai satu-satunya aturan. Yang kuat berjuang untuk bertahan hidup sampai kesempatan tiba, sedangkan yang lemah menjadi ikan di atas talenan untuk orang lain. Bagaimana aku bisa berada di tempat seperti ini? Apakah ada yang salah dengan formasi transportasi? Atau ada banyak kemungkinan tujuan dan dia berakhir di yang paling sial? Meskipun pikirannya bingung, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Dia mendarat di lokasi yang sangat canggung dan berbahaya. Meskipun mungkin terlihat damai untuk saat ini, bahaya yang berpotensi fatal mengintai di setiap sudut. Seberapa sering mayat mati dipilih? Apakah persyaratan untuk menjadi satu ketat? Petik 2. 1 atau 2 dekade sekali,
tetapi tidak ada harapan dalam jangka pendek karena Bach baru saja dipilih tahun lalu. Selusin pria beruntung mendapat kesempatan untuk pergi. Meskipun kami tidak tahu apakah mereka masih hidup, itu jauh lebih baik daripada kami duduk di sini, menunggu kematian. Setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk memenangkan kebebasan, nyeri merayap ke suara pria kurus itu. Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa trio Chursevian tampak begitu M3 Sum. Itu semua masalah keadaan. Mustahil untuk tidak menjadi gila di lingkungan yang keras, bahkan orang normal pun akan terpelintir di tempat seperti itu. Bisakah kita menunggu kematian di sini saja? Apakah mustahil untuk bertahan hidup jika kita menjalani hari-hari kita dengan damai? Petik 2. Tuan, kamu benar-benar tidak tahu tempat ini. Kami bertiga tidak benar-benar memiliki keterampilan sebanyak itu atas nama kami, tetapi kami membusukkan diri dan memanggil kami trio Chursevian karena kami ingin mengintimidasi orang lain dengan nama kami saja. Itu adalah jenis perlindungan diri. Setiap menit dan detik penuh dengan bahaya di sini, dan semua orang yang kamu temui mungkin ingin membunuh kamu. Mereka ingin kekayaan kamu, cincin penyimpanan kamu, dan apapun yang berharga bagi kamu. Petik 2. Jiang Chen menyeringai jijik. Lelaki kurus itu membuat dirinya tidak bersalah, tetapi dia persis seperti serigala dan serigala yang dia gambarkan. Dia hanya menyelipkan ekornya untuk saat ini karena dia bertemu seseorang yang bahkan lebih ganas darinya. Orang tidak akan pernah percaya atau mempercayai seseorang seperti ini karena mereka juga akan berbalik untuk menggigitnya. Tetapi informasinya agak berguna. Kamu bilang Bach dipilih tahun lalu, jadi tidak ada harapan untuk tahun ini. Jelas tidak dalam 3-5 berikutnya. Jika kamu kurang beruntung, mungkin tidak ada harapan dalam 20 tahun ke depan. Selain itu, bahkan jika seseorang datang untuk membuat pilihan lain, setidaknya ada 1 juta orang di pulau itu. Apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa kamu akan seberuntung itu? Petik 2. Pria itu tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin sudah berlebihan. Aku tidak meragukan kemampuanmu, Tuan. Aku hanya mengatakan bahwa ada terlalu sedikit yang dipilih. Dan bahkan jika kamu memilih, siapa yang tahu misi seperti apa kamu akan dikirim. Kamu harus melalui hal-hal gila untuk mendapatkan kembali kebebasan. Sejujurnya, hidupmu adalah 99% bukan lagi milikmu setelah memasuki Winterdraw. Kebencian memenuhi keluhan pria itu. Karena ada begitu banyak orang di sini, tidak ada yang pernah berpikir untuk melarikan diri. Atau menghasut masa untuk keluar bersama. Petik 2. Pria kurus tersenyum sedih dan menatap Jiang Chen dengan aneh. Tuan, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pulau itu. Lautan kematian mengelilingi pulau dan kamu tidak bisa terbang melintasi permukaan. Tidak ada jalan keluar jika kamu tidak memiliki kapal udara tertentu. Selain itu, ada batasan di seluruh pulau. Kamu mencari mati jika kamu mencobanya. Petik 2. Chapter 1559, Good Guy Chen. Selain itu, Winterdraw memiliki tim patroli serta berbagai faksi waspada terhadap satu sama lain. Mereka semua ingin turun, begitu. Tempat ini telah melihat ratusan juta tahanan, tetapi kurang dari 10 yang pernah berhasil melarikan diri. Apakah kamu mengerti apa artinya itu? Lelaki kurus itu balas. Jiang Chen tidak percaya dengan apa yang dikatakan pria itu. Apakah kakakmu yang kurus di sini mengatakan yang sebenarnya? Pah, aku tidak punya saudara seperti dia. Dia tidak bertulang, pengecut, dan takut mati. Di Winterdraw, orang seperti itu adalah yang pertama mati. Petik 2. Pria besar itu menatap Jiang Chen dengan mata memerah. Aku tidak takut padamu. Bunuh aku jika kamu mau. Ngomong-ngomong, aku sudah muak dengan tempat mengerikan ini. Petik 2. Jika kamu tidak takut mati, mengapa kamu takut mengatakan yang sebenarnya? Jiang Chen menjawab dengan dingin. Pria besar itu berkedip. Apa? Jiang Chen mengerutkan kening. Aku bertanya padamu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu cukup gila untuk berpikir untuk melarikan diri? Pria besar itu mengejek. Lebih baik kamu lupakan saja sekarang. Monyet itu sedikit melebih-lebihkan, tapi dia kebanyakan akurat. Dalam beberapa lusin milenium terakhir, kurang dari 10 yang berhasil melakukannya. Petik 2. Meskipun pria besar ini tampaknya dalam sodomi, yang dengan sendirinya merupakan sifat yang memberi Jiang Chen tonjolan merinding, ia tampak jauh lebih dapat dipercaya daripada rekan senegaranya yang lebih kurus. Jiang Chen mengangguk, lalu membiarkan pria besar itu pergi. Kamu boleh pergi. Pria besar itu tertegun. Kamu membiarkanku pergi.
Tidakkah kamu khawatir aku akan melakukan sesuatu terhadap kamu di masa depan? Atau ceritakan padamu. Petik 2. Itu urusanmu? Jiang Chen mengangkat bahu. Pria besar itu benar-benar tersesat. Seseorang di Winterdraw membiarkannya hidup. Ini menentang semua pemahaman tentang bagaimana hal-hal bekerja di sini. Hukum rimba memerintah tempat ini. Pria besar itu agak curiga bahwa pria muda di depannya itu mungkin bisa menipu. Apakah pria itu akan meluncurkan pengejaran berat setelah fakta? Apakah dia menikmati berburu dan bermain-main dengan mangsanya? Mungkin. Apa? Kamu tidak ingin pergi? Jiang Chen mengerutkan kening. Kurasa aku tidak akan menentangmu melakukan bunuh diri. Dia tampak sangat tenang. Pria besar itu tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Kamu benar-benar membiarkan aku pergi. Kamu bisa membawa monyet kurus ini bersamamu. Aku tidak ingin membunuhnya secara prinsip, tetapi dia jelas terlalu menjijikkan. Aku benar-benar tidak menyukainya. Petik 2. Pria besar tanpa kata berjalan. Pria kurus itu menjerit. Tuan, aku sudah mengatakan semua yang aku bisa. Tolong biarkan aku hidup. Jangan bunuh aku. Aku akan menjilat sepatu bot kamu. Petik 2. Jiang Chen dicaci maki. Kemarahan melintas di mata lelaki besar itu. Kamu benar-benar mempermalukanku dengan kelakuanmu. Kamu bajingan. Dia menginjak kakinya yang cukup besar ke bawah. Retak, kepala lelaki kurus itu meledak seperti semangka. Bagus sekali, Jiang Chen tersenyum dingin. Pria besar itu memelototi Jiang Chen. Kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Apakah kamu benar-benar menginginkan aku? Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Jika kamu gelisah, bicarakan sedikit tentang hal-hal yang tidak dibicarakan orang lain. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup lebih lama jika aku dalam suasana hati yang baik. Petik 2. Pria besar itu menghela nafas panjang. Sudahlah, kamu mungkin menyinggung seseorang di klan kamu. Begitulah cara kamu diasingkan di sini. Mungkin kamu masih tidak tahu seberapa menakutkan tempat ini sebenarnya. Jika kamu melakukannya, kamu mungkin tidak bisa tertawa lagi. Aku bisa memberitahumu dengan segera bahwa kami, saudara-saudara, hanyalah pengumpan terbawah di sini di Winterdraw. Seseorang seperti aku harus melintas di sekitar sini, mengkhawatirkan keselamatan aku sendiri dari hari ke hari. Kami mengarang nama yang menyeramkan dan membesar-besarkan perilaku kami untuk mengintimidasi siapapun yang mungkin bermaksud jahat bagi kami. Petik 2. Jika kamu di bagian bawah, tingkat apa yang dimiliki para pembudidaya terkuat di sini? Langit, Empyrean pasti. Aku mendengar yang terkuat adalah ahli Empyrean hebat. Tapi itu hanya rumor, tidak ada yang benar-benar melihatnya. Winterdraw tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Sangat tidak mungkin bagi kamu untuk dapat meninggalkan tempat ini. Daripada memikirkan hal-hal ini, kamu harus terlebih dahulu memikirkan bagaimana kamu dapat hidup dengan aman di sini mulai sekarang. Hanya dengan tetap hidup kamu akan memiliki peluang masa depan. Jika kamu tidak hidup, kamu tidak bisa dipilih untuk mati. Kata-kata ini terdengar jauh lebih dapat dipercaya berasal dari pria besar, daripada kawannya yang sudah mati. Dia tampak sedikit bersyukur atas belas kasihan Jiang Chen. Lama tinggal di sini akan mengeraskan hati siapapun. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat serius seperti hidup dan mati kadang-kadang cukup untuk melunakkannya. Apakah benar ada banyak faksi di Winterdraw? Iya nih, tapi di sini, kita tidak tahu persis berapa jumlahnya. Bahkan faksi terlemah tidak peduli dengan kita. Pria besar itu agak sedih. Jelas, ketiganya tidak memiliki kehidupan yang baik di sini. Mereka adalah 3 burung pipit yang sama sekali tidak penting. Ada sedikit informasi yang bisa dikumpulkan Jiang Chen dari seseorang yang tidak sepenting ini. Dia melambai sedih. Keluar dari sini. Kamu sedikit lebih tahan dari 2 yang lain, jadi aku akan membiarkan kamu pergi. Petik 2. Jiang Chen awalnya membenci ketiga pria itu secara setara, tetapi itu sebelum mendengar tentang lingkungan di sini di Winterdraw. Itu sudah cukup untuk membuat pria gila. Pria besar itu secara intrinsik tampaknya bukan penjahat yang tak dapat ditebus. Jiang Chen tidak berminat membunuh orang biasa. Pria besar itu tidak mengharapkan pergantian peristiwa ini. Setelah ragu-ragu, dia menggertakkan giginya dan mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Setelah mencapai keselamatan, dia menghela napas lega. Tetapi suasana hatinya tidak rileks karena itu. Dia merasa sangat konyol dilepaskan. Ini adalah Winterdraw. Apakah ada seseorang yang mampu menunjukkan belas kasihan? Dia ragu-ragu tentang hanya melangkah pergi, kehilangan pikiran untuk sementara waktu.
Setelah beberapa saat, dia kembali ke Jiang Chen. Pria muda itu telah mengambil tempat duduk di dekat lokasi aslinya. Kesadarannya memperhatikan lelaki besar itu kembali. Terkejut, dia mengerutkan alisnya. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak akan membunuhmu, tidak peduli apa yang kamu lakukan? Pria besar itu mengangkat kedua tangannya ke udara. Aku di sini bukan untuk memulai perkelahian. Aku sudah sampai di zona aman. Aku kembali karena aku ingat sesuatu. Petik 2. Kamu lebih baik memiliki alasan yang bagus untuk ini, balas Jiang Chen dingin. Jika dia tidak menghargai kesempatan dalam hidup, pemuda itu tidak akan keberatan mengirimnya dengan cara yang berbeda. Pria itu tidak terlalu dekat. Sebaliknya, dia melemparkan sesuatu ke arah Jiang Chen. Itu mendarat di rumput. Jiang Chen melihat dengan pandangan bahwa itu adalah slip giok hitam legam. Apa ini? Aku tidak begitu tahu. Aku menemukannya di dalam tulang-tulang mayat beberapa tahun yang lalu. Kesadaran aku terlalu terbatas untuk menguraikan apa yang dikandungnya. Mungkin kamu akan merasakan manfaatnya. Petik 2. Tidak seorang pun di Winterdraw yang bisa disebut kaya. Hanya ada perampokan dan tidak ada produksi di sini. Barang-barang material tidak muncul begitu saja. Sumber daya terbatas dikumpulkan di tangan segelintir orang, yang pada umumnya ditransfer hanya setelah kematian. Setiap kali seseorang meninggal, pembunuhnya menerima rejeki yang tak terduga. Pembunuh itu terkadang akan dibunuh secara bergantian pada hari berikutnya, menghasilkan transfer kekayaan lainnya, dan seterusnya. Tidak mungkin untuk mengetahui dari mana banyak item awalnya berasal. Mengambil slip, Jiang Chen melakukan scan ala kadarnya sebelum mencoba masuk ke dalamnya. Itu benar, nasihat lain. Di Winterdraw, kamu harus seburuk yang kamu bisa. Jangan biarkan orang acak hidup. Di sini, melakukan itu hanya membahayakan dirimu sendiri. Pria besar itu tetap menawarkan nasihat daripada pergi. Jiang Chen tidak setuju atau menegur pria itu. Dia tahu bahwa lelaki besar itu melakukan segala yang dia bisa untuk membayarnya seumur hidupnya. Pria besar itu tidak tahu apakah pria muda di hadapannya itu telah menerima nasihatnya. Dia menghela nafas tanpa daya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Tuan, dia melirik Jiang Chen sekali lagi. Kamu bilang ingin kabur dari pulau. Apa? Jawab Jiang Chen dengan acuh tak acuh. Jangan salah paham, aku tidak ingin memberitahu kamu. Jika orang lain mengatakan sesuatu seperti itu, aku akan berpikir otaknya digoreng. Tapi aku tidak bisa mengerti banyak hal tentang kamu, dan aku benar-benar tidak berpikir kamu berada di sini. Mungkin kamu benar-benar akan bisa keluar suatu hari nanti. Petik 2. Tentu saja aku akan. Jiang Chen disampaikan dalam deadpan yang sama. Pria besar itu merebahkan kedua lututnya tanpa peringatan terlebih dahulu. Pak, aku punya permintaan. Apa sekarang? Jiang Chen mengerutkan kening lagi. Aku memiliki seorang putri di Kepulauan Permajaan, di dalam Six Leaf City. Dia tidak tahu bahwa aku telah dipenjara atau bahwa aku di sini di Winterdraw. Aku punya beberapa hal di sini. Jika kamu berhasil melarikan diri suatu hari dan melewati Six Leaf, dapatkah kamu memberikan putri aku hal-hal ini di sepanjang jalan? Pria besar itu menunjukkan emosi yang langka ketika ia berbicara tentang putrinya. Matanya memerah, dan bibirnya bergetar. Jelas, dia sangat mencintai putrinya. Kenapa kamu tidak menunggu untuk memberikannya sendiri? Aku, pria besar itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak memiliki harapan untuk keluar selama sisa hidup aku. Aku tahu betapa berharganya aku. Di Winterdraw, aku kurang dari tidak sama sekali. Melarikan diri, aku bisa mencoba, tetapi aku hanya akan mati lebih cepat. Ah, aku bukan ayah yang baik. Putri aku sendirian di dunia. Dia membanting tinjunya ke tanah saat dia mengatakan ini dan membaringkan diri di tanah, terisak. Jiang Chen diingatkan tentang ayahnya, Kaisar Langit dari kehidupan sebelumnya. Apa panggilan putri kamu? Dia terdorong oleh perasaan yang tak terlukiskan untuk menanyakan hal ini. Pria besar itu sangat gembira ketika mendengar jawabannya. Ini berarti kamu setuju, Tuan. Aku akan berusaha yang terbaik. Six Leaf City, aku akan ingat itu. Jiang Chen tidak mengagumi pria besar itu, tetapi, cinta ayah yang dipancarkannya adalah nyata. Dia merasa masuk akal untuk menurutinya itu saja. Putriku tinggal di Six Leaf City. Namanya Yingying, dan nama keluarganya sama dengan aku, Fang, kata pria besar itu. Chapter 1560, Sin City. Raksasa, pria paling menjulang,
raksasa telah mengungkapkan sisi lembutnya ketika membesarkan putrinya. Jiang Chen tersenyum lembut, apakah kamu tidak khawatir aku akan mengantongi barang-barangmu? Aku pasti bodoh atau buta karena memperlakukan Hou Oleter seperti saudara, tapi mataku tidak berbohong kali ini. Orang luar biasa sepertimu tidak akan pernah tertarik pada apa yang kumiliki. Selain itu, kamu tidak seperti yang lain di Winterdraw. Raksasa yang menjulang itu menyatakan, aku tidak berbeda, aku akan memusnahkan siapapun yang mengancam aku. Jiang Chen tersenyum dingin, tidak, itulah mengapa kamu berbeda. Kamu hanya membalas ketika diprovokasi dan tidak akan memulai pertarungan. Kamu tidak bermusuhan seperti serigala yang rakus. Paling tidak, masih ada manusia di dalam diri kamu, tetapi itu bukan hal yang baik untuk dimiliki. Ini adalah tempat di mana hanya naluri hina yang dapat membantu kamu bertahan hidup dan makmur. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan kening. Cukup, ini bukan pertama kalinya kamu memperingatkan aku tentang ini. Aku memiliki bottom lane aku. Jika aku meninggalkan seluruh umat manusia aku sebagai imbalan atas naluri yang mengerikan, akan lebih baik aku tidak pergi selama sisa hidup aku. Petik 2. Itu adalah kebenaran yang jujur. Dia berkelana ke Pulau Myriad Abyss di tempat pertama untuk menemukan kekasihnya. Seperti matahari, dia mengisi hidupnya dengan cahaya dan harapan. Jika dia harus kehilangan kemanusiaannya dan menjadi binatang buas sehingga dia bisa meninggalkan tempat ini, apa gunanya menemukan Huanger? Apa bedanya jika Huang dibebaskan dari cengkeraman Haus Xiaohu, hanya untuk jatuh ke cakar binatang buas? Umat manusia adalah satu-satunya garis yang memisahkan manusia dari binatang buas. Serahkan barang-barangmu. Jika aku berhasil melarikan diri dari tempat ini, aku akan mengunjungi Six Leaf City. Petik 2. Raksasa yang menjulang tinggi menatap Jiang Chen untuk waktu yang lama seolah-olah dia melihat monster. Ketika dia sadar kembali, dia membawa cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Jiang Chen. Putriku seharusnya berusia 23 tahun ini. Dia baru berusia 5 tahun ketika aku diasingkan ke Winterdraw. Raksasa yang menjulang itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia jauh lebih berbakat daripada aku. Sayang sekali dia tidak dilahirkan untuk kehidupan yang lebih baik. Dia pasti akan menjadi jenius tak tertandingi jika dia dilahirkan di keluarga bangsawan. Dia meratap ketika dia terhuyung-huyung menjauh dari pandangan Jiang Chen. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih melihat raksasa itu kembali menjulang. Dia tidak memeriksa isi cincin itu, tetapi kemungkinan besar itu adalah sumber daya budidaya. Ketika ayah mempertaruhkan nyawa mereka untuk anak-anak mereka, biasanya membawa pulang sumber daya budidaya yang lebih baik. Menyingkirkan cincin itu, Jiang Chen mengumpulkan perasaannya dan menjadi penengah untuk menempatkan dirinya dalam mentalitas yang tidak dapat ditahan. Sekitar 1 jam berlalu sebelum dia bangkit dan melanjutkan ke depan. Winterdraw sangat luas meskipun itu hanya sebuah pulau. Bahkan dengan mata dewa, Jiang Chen tidak bisa melihat apapun kecuali deretan-deretan pegunungan. Akhir yang tidak terlihat, mungkin tidak seluas salah satu dari 8 daerah atas, tetapi pasti sebanding dengan daerah yang lebih rendah. Memikirkan bahwa satu-satunya tujuan pulau ini adalah untuk memenjarakan penjahat. Sungguh gerakan yang mewah. Myriad Abyss Island jauh lebih rumit dari yang aku kira. Jiang Chen telah membayangkan sebagai satu kumpulan pulau dengan banyak pembudidaya yang tinggal di sana. Dari penampilannya, dia meremehkan luasnya. Itu pasti tidak lebih kecil dari daratan di benua Divine Abyss. Dan yang terburuk, tidak ada yang tahu persis berapa banyak pulau di Myriad Abyss, dan seberapa jauh jaraknya. Ini adalah aspek yang paling menakutkan. Benua Divine Abyss sangat luas, tetapi tanah dan perbatasan sebagian besar telah ditentukan pada zaman kuno. Tentu saja, wilayah manusia hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan seluruh benua. Jika pulau pemasyarakatan kepulauan peremajaan sudah begitu luas, orang hanya bisa membayangkan betapa luasnya keseluruhan kelompok itu. Dan itu hanya faksi tingkat kedua ke ketiga di Myriad Abyss Island. Kepulauan sekaliber ini sangat umum dan banyak sekali. Yang bisa dilakukan Jiang Chen hanyalah menenangkan diri untuk memastikan bahwa ia tidak terlalu tergesa-gesa. Melarikan diri Winterdraw tidak akan mudah dan aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Huang sedang menungguku dan Velurium masih membutuhkan nasihatku. Semua akan hilang jika aku terjebak di sini terlalu lama. Tanpa pertimbangan itu, Jiang Chen mungkin memilih metode yang lebih waspada dan konservatif. Dia setidaknya sampai ke dasar situasi sebelum melakukan gerakan apapun. Sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun.
Dia harus menjadi lebih proaktif mulai sekarang, dia tidak menyembunyikan kecepatannya selama sisa perjalanan. Bukan karena dia ingin pamer atau apapun, dia hanya ingin menghindari pertemuan lagi. Seperti yang dikatakan Howell III, hampir semua orang di pulau ini akan melompat untuk mengambil nyawanya. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah menghindari semua orang. Bahkan jika dia bertemu seseorang, dia hanya bisa menakuti dan menghalangi setiap pengejar dengan kecepatannya yang luar biasa. Ratusan mil kemudian, dia akhirnya berhasil keluar dari pegunungan dan melihat beberapa bangunan di Cakrawala. Tampaknya itu sebuah kota. Sebuah kota. Jiang Chen tersentuh. Kota-kota sering padat penduduk, sehingga lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. Dia memutuskan untuk berkunjung ke kota. Kota dosa. Dia melihat papan nama tergantung di gerbang kota dari jauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkan nama itu. Seperti yang diharapkan dari Pulau Buangan. Bahkan nama kota mereka penuh dengan karakter. Nama itu tidak masalah. Dia berani bahkan jika itu disebut kota neraka. Berhenti. Seorang penjaga ganas yang berdiri di gerbang kota menghalangi jalan Jiang Chen. Dia menjadi lebih bermusuhan setelah melihat wajah yang tidak dikenalnya. Apakah kamu memiliki segel residensi? Segel residensi. Jiang Chen terkejut. Apa-apaan itu? Apakah itu berarti kamu tidak memilikinya? Tanya seorang kapten penjaga. Penutup mata di wajahnya membuatnya jauh lebih mengancam. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Memang aku tidak. Beraninya kamu menerobos masuk ke kota Xin tanpa segel. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani mengeksekusi kamu di depan umum? Kapten penjaga berteriak dengan agresif. Penjaga kota lain membanjiri kelompok ketika mereka mendengar suaranya yang terangkat. Mereka menduga bahwa Jiang Chen adalah pendatang baru karena masa mudanya dan keakraban. Mereka yang dalam profesinya sering sangat mahir dalam mengidentifikasi dan menipu para pendatang baru. Jiang Chen tetap acuh tak acuh. Apakah semua orang di Sin City memiliki stempel tempat tinggal? Jelas. Tanpa segel, bagaimana kami bisa tahu bahwa kamu bukan mata-mata yang dikirim oleh faksi lawan? Penjaga dengan penutup mata menjawab dengan tidak sabar. Bagaimana aku melamar segel seperti itu? Jiang Chen tetap tenang. Dia tidak ada di sini untuk berkelahi karena tujuan utamanya adalah memasuki kota, untuk mengumpulkan informasi. Tidak perlu meningkatkan masalah dengan antek-antek kota kecuali jika perlu. Membunuh mereka akan semudah membunuh lalat, tetapi bagaimana dengan konsekuensinya? Memasuki kota setelah foya pembunuhan akan menjadi bunuh diri. Naga perkasa tidak bersaing dengan ular lokal. Kecuali jika situasinya mengharuskan, dia tidak ingin membuat sarang lebah. Bagaimana cara melamar? Kapten penjaga itu mengukur Jiang Chen dan tersenyum ambigu. Apakah kamu ingin melamar satu? Jiang Chen menjawab tanpa bergerak sebanyak satu otot di wajahnya. Jika itu adalah peraturan kota, maka aku akan mengajukannya. Namun, jika aku mengetahui bahwa kamu telah berbohong kepada aku, dia menatap jauh ke mata mereka. Aku akan mengingat kalian semua. Kapten penjaga itu membara dengan amarah. Dia sangat kesal dengan sikap Jiang Chen. Kamu adalah pembicara yang tangguh, bukan? Jadi bagaimana jika kamu mengingat wajah kami? Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan terancam oleh bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dingin. Potong omong kosong. Di mana dan bagaimana aku mendaftar untuk segel residensi? Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Segel itu kemungkinan besar digunakan untuk tujuan identifikasi. Seharusnya tidak terlalu sulit. Ini akan menjadi total 1 juta batu roh langit. Kamu akan diberi meterai saat kamu membayar. Kapten penjaga memelototi Jiang Chen. 1 juta batu roh langit. Jiang Chen berkokok dengan tawa. 1 juta untuk segel. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah tentang harganya? Petik 2. Kenapa itu salah? Dapatkan 1 jika kamu mau. Kapten penjaga berteriak sambil membuat gerakan kasar dan meremehkan. Baik bayar atau nyahlah. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Dia mengaktifkan Evil Golden Eye dan menembus jauh ke kedalaman jiwa kapten penjaga. Yang terakhir bergetar di seluruh. Rasanya seperti jiwanya tiba-tiba berubah menjadi es, pikirannya kosong. Untungnya, Jiang Chen menunjukkan belas kasihan padanya dan menarik tatapannya. Dia melanjutkan pertimbangan acuh tak acuh tentang kapten. Setelah melarikan diri dari maut kematian, keringat dingin mengalir ke dahi kapten. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa segel itu berharga 1 juta batu roh? Nada dingin dan dingin Jiang Chen terdengar lagi. Bibir penjaga itu bergetar.
Kepanikan di matanya cukup jelas. Dia menyadari bahwa pemuda di hadapannya bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti, setidaknya untuk saat ini. Pandangan saja sudah mengorbankan nyawanya. Pemuda itu jelas bukan orang biasa. 1 juta bisa membelikanmu segel emas batu kecubung. Di kota ini, penduduk emas kecubung bukan hanya penduduk permanen, mereka juga dapat terlibat dalam rencana dan keputusan kota. Kesombongan kapten penjaga telah lenyap di hadapan tatapan mengancam Jiang Chen. Bagaimana dengan nilai residensi lainnya? Untuk 1000 batu roh, kamu bisa mendapatkan segel tempat tinggal sementara yang akan berlangsung selama 1 hingga 3 bulan. Untuk 10.000, kamu akan mendapatkan segel perunggu yang memberikan tempat tinggal selama 10 tahun. Untuk 50.000, segel perak yang memberikan tempat tinggal hingga 100 tahun. Dan terakhir, untuk 200.000 batu roh suci, kamu mendapatkan segel emas yang memberi kamu tempat tinggal selama ribuan tahun. Kapten sangat tulus kali ini, masuk ke setiap detail dan harga.